kemudian iman kepada Allah tidak akan diterima tanpa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah punya para nabi, para rasul yang jumlahnya telah disebutkan tadi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah dari seluruh kekeliruan. Mereka adalah panutan. Karena mereka panutan, maka mustahil untuk berbuat kekeliruan. Andaikan ada yang layak menegur mereka, yang layak menegur mereka hanyalah penciptanya, hanyalah yang ngutus mereka, yaitu Allah. Kalau yang lain-lainnya ikut-ikutan, kualat para hadirin. Siapa lainnya itu? Raja Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman, itulah yang suka mengomentari para anbiya. Di antara sifat mereka adalah sifat amanah yang sangat bisa dipercaya. Yang di antara tafsirannya kata para ulama, mereka itu begitu bisa dipercaya dalam mempraktekkan yang diridhai Allah, sampai makruh pun tidak pernah mereka lakukan, apalagi haram. Makruh pun tidak pernah mereka lakukan para hadirin, apalagi yang haram. Maka kita kalau sudah bicara mengenai Nabi, oh Nabi ini Masya Allah gawat, kita harus mendahulukan adab seadab-adabnya. Orang dengan sebab niru sifat-sifatnya para sahabat, yang mana para sahabat disabdakan Nabi mereka adalah terbaik, tapi di bawahnya para anbiya. Innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh dunia selain para nabi dan para rasul. Maka yang mengikuti para sahabat jadi wali-walinya Allah. Jadi semangat keluar 4 bulan. Jadi semangat makomi. Tetapi sebaliknya para hadirin, yang mencaci para sahabat, jadinya apa para hadirin? Ada kelompok yang suka mencaci para sahabat. Maka Nabi bersabda, orang kok benci pada sahabatku, itu aslinya benci kepada aku. Kalau cinta pada sahabatku, memang karena dia ini cinta kepada aku. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, waman abghadahum fabibughdi abghadahum. Kalau mencaci para sahabat jadinya kelompok sesat, bahkan difatwakan lebih dari itu. Bagaimana kalau orang itu tidak adab dengan para nabi? Maka suatu hari Nabi duduk dengan para sahabat, yang sahabat ini hari-hari berjuang, hari-hari korban, bahkan banyak yang wafat dalam pengorbanan. Maka di antara mereka ada yang memang asli suaranya itu keras para hadirin. Maka mereka bicara di depan Nabi dengan suara yang lantang. Maka turun ayat, hai orang-orang beriman, janganlah kalian keraskan suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan bicara lantang dengannya sebagaimana kalian bicara antar teman kalian. Kalau kamu buat begitu itu, amal kalian hancur tanpa kalian rasa. Para sahabat yang hari-hari berjuang bukan karena maksiat para hadirin, ngomongnya lebih keras dari Nabi sedikit, ditegur, hancur amalan kalian. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maka sahabat-sahabat yang suaranya lantang, yang mereka merasa pernah ketemu Nabi, bicara dengan Nabi, langsung pada nggak doyan makan, nggak doyan minum, nggak bisa tidur para hadirin. Wah, pening 7 keliling. Ini kalau amalan kami hancur gimana? Maka oleh Nabi dipanggili. Kenapa fulan kok menghilang? Kenapa? Mereka takut ya Rasulullah, suara-suara mereka lantang. Khawatir pernah lantang sebelumnya. Akhirnya turun ayat itu untuk mereka.
Maka Nabi manggil, ya itu untuk yang sengaja tentu saja. Maka baru selepas dipanggil Nabi baru bisa senyum, bisa tidur, bisa makan minum lagi para hadirin. Maka suatu hari Nabi dalam perjalanan, ada seorang A'rabi, seorang sahabat yang tinggalnya di desa. Kadang-kadang A'rabi ini akhlaknya berbeda dengan orang-orang yang lebih terpelajar, agak lancang. Namanya hidup di Sahara, di gurun, biasanya manggil keluarganya, manggil hewannya juga dengan lantang. Maka dia manggil Nabi, ya Rasulullah, dengan suara yang lantang. Maka Nabi menjawab dengan lebih lantang lagi, Ha'um. Maka para sahabat itu terkejut, ya Rasulullah, kenapa kok dijawab lantang banget? Saya khawatir itu suaranya lantang, akhirnya amalannya hancur. Maka tak panggil dengan panggilan yang lebih lantang, biar suara dia tidak di atas suara saya. Allah telah pilihkan kepada kita pimpinan yang terbaik, keringatnya saja wangi para hadirin. Sudah sering kita dengar bagaimana Ummu Salamah, istri-istri Nabi, mengambili keringat beliau untuk dijadikan minyak wangi para hadirin. Bagaimana dulu di Uhud ketika beliau netes-netes darah beliau dalam perjuangan Uhud, maka di tempat yang kena darah beliau itu sampai sekarang sudah sekian abad, tempat itu masih harum para hadirin. Maka tempat itu dipagar oleh pemerintah sana, orang nggak boleh dekat. Mungkin kalau orang Indonesia dekat khawatir diambil dijadikan akik nanti. Begitu mulianya baginda Nabi para hadirin. Sekarang kita sering dengar orang hebat, orang hebat. Coba, ada enggak yang hebat itu yang keringatnya wangi? Maka kalau orang meninggalkan ikut Rasulullah, kemudian ikut pimpinan-pimpinan yang enggak jelas, benar-benar orang ini kurang pandai, bahkan tidak pandai sama sekali. Seorang pimpinan, pimpinannya para pimpinan, pimpinannya seluruh manusia, satu-satunya makhluk Allah yang diberi derajat yang namanya wasilah, derajat tertinggi, satu-satunya hamba Allah yang diizinkan sampai ke Sidratul Muntaha, satu-satunya hamba Allah yang diberi Al-Quran yang jadi mukjizat tidak bisa dipalsukan sampai hari kiamat, satu-satunya hamba Allah nanti di hari kiamat akan diberi bendera. Siapa yang megang bendera itu, semua yang hadir di sana akan muji-muji dia. Namanya Liwaul Hamd. Itulah hanya Nabi kita saja, Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya hamba Allah yang pertama kali diizinkan untuk membuka pintu surga, satu-satunya hamba Allah yang diberi telaga Al-Kautsar, satu-satunya hamba Allah yang diberi umat 2/3-nya memenuhi surga. 2/3 penduduk surga adalah dari umat beliau. Semoga termasuk kita. Beliau menjamin ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Tuhan itu kadang-kadang senyum, kadang-kadang kelihatan murung, kadang-kadang kelihatan marah, kelihatan sumpek. Apakah semua perkataan engkau yang keluar dari engkau semuanya bisa kita tulis? Maka Nabi menjawab, iya, ma kharaja min fiyya illal haqq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran saja. Apa yang disabdakan Nabi ini benar semua. Kalau ada yang perasaan seseorang nggak benar, karena otak dia belum sampai kepada kebenaran itu. Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah, beliau jamin umatnya kok ikut beliau berarti memang pasti surga. Kalau enggak ikut beliau berarti memang enggak mau ke surga.
Maka kita latihan keluar 3 hari untuk hidup 24 jam ikut beliau, makan ikut beliau, ngomong ikut arahan beliau, tidur ikut arahan beliau, dengan harapan kita ini selalu dalam jalan menuju surga. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau kamu itu sudah dalam sunnah Nabi, berarti kamu itu sudah ke jalan surga. Andaikan malakul maut datang kepada kamu, teruskan ngamalkan itu, nanti selesai amal sudah sampai ke surga, atau tengah-tengah amal mati sampai surga. Kita tidur dengan adab yang diarahkan oleh beliau, diantaranya berwudu, diantaranya baca ayat kursi, diantaranya baca 3 qul, diantaranya menghadap kiblat umpamanya para hadirin. Kemudian datang malakul maut, ingin nyabut nyawa kita, nggak usah bangun tidur, teruskan aja, bangun-bangun sudah 72 bidadari siap menjamu kita. Masya Allah. Tapi kalau tidurnya waktu bayan, di mana itu? Ini ikut siapa ini? Kita rasakan bagaimana mulai tertib potong kuku sampai tertib potong rambut, semuanya diikutkan arahan Islam yang dibawa oleh beliau, biar kita kapan saja berangkat ke akhirat adalah menuju jalan tol menuju surga. Insyaallah semuanya niat para hadirin.